Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10, siswa baru ya, yang masih belum penjurusan ya, IPA atau IPS. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kimia. Itu merupakan materi baru untuk kalian. Karena di SMP sebelumnya, di IPA itu dibagi hanya menjadi dua, yaitu fisika dan biologi. Nah, untuk yang di SMP Al-Firdaus mungkin biologi dengan Pak Susilo, fisika dengan Bu Ima ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kimia. Nah, Pak Hari akan membuat kimia itu secara singkat saja, secara simpel ya. Nanti kalau kalian butuh pendalaman lebih bisa hubungi saya, atau kalian belajar ada yang bingung boleh ditanyakan. Nah, pertama itu apa itu hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah. Jadi ada kimia, ada metode ilmiah. Mengapa kita perlu mempelajari ilmu kimia? Mungkin kalian yang baru pernah mendengar atau kalian kan juga baru kelas 10 ya, belum tahu apa itu kimia, kenapa kita harus belajar ilmu kimia. Nah, ternyata kimia itu kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada yang pernah membakar kayu atau kertas? Pasti pernah ya. Minuman bersoda, kembang api, nah ini pasti sering. Kalau tahun baru atau malam takbiran gitu ya. Besi berkarat, obat-obatan, pembentukan berlian. Nah, semua ini merupakan contoh dari perubahan kimia atau ilmu kimia. Apa itu kimia? Kimia adalah ilmu yang mempelajari susunan, struktur, sifat, dan energi yang mempengaruhi perubahan suatu zat. Jadi atau boleh jadi kalian secara singkat mengatakan kimia adalah ilmu yang mempelajari perubahan suatu zat. Itu juga boleh. Nah, sekarang contoh aplikasinya apa sih Pak? Ilmu kimia Pak? Kalau fisika kan saya udah pernah, biologi pernah. Kalau kimia itu apa? Nah, dalam mengaplikasikan ilmu kimia, kita harus menggunakan namanya metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Nah, contoh. Setiap ke sekolah, Tasya memperhatikan besi pagar sekolah yang dilaluinya. Jadi Tasya berangkat sekolah, dia lihat besi pagar sekolah. Ternyata pagar sekolah tersebut di beberapa bagian sudah berkarat. Nah, tahu ya berkarat ya, warnanya biasanya berubah menjadi kecoklatan atau kekuning-kuningan ya, kuning agak kecoklatan. Di rumahnya, Tasya pun mengamati bahwa di beberapa bagian besi pagar rumah sudah berkarat. Nah, kalian biasanya menemukan ini bisa juga loh ya, di velg-velg motor, di jendela yang ada besi-besinya, atau mungkin sendok atau garpu. Kalau kalian punya terus nggak pernah dipakai atau nggak pernah dicuci, misal jatuh di tanah atau di luar, itu biasanya berkarat. Namun di dalam rumahnya, Tasya mendapati bahwa besi-besi penyangga meja tidak berkarat. Jadi besi penyangga meja tidak berkarat, tapi kenapa besi di pagar itu berkarat? Nah, pertanyaan itu namanya rasa ingin tahu. Nah, kita mencari solusinya itu namanya metode ilmiah. Jadi metode atau langkah secara ilmiah namanya metode ilmiah. Nah, langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya adalah harus merumuskan masalah. Langkah pertama, Tasya ingin tahu apakah yang menyebabkan perkaratan di rumah dan sekolahnya. Nah, jadi saya mikir dulu. Kira-kira pagar di rumahnya itu berkarat itu kenapa? Apa karena kehujanan? Atau karena kena sinar matahari? Atau karena kotor? Nah, itu kan asumsi kita. Boleh, itu namanya merumuskan masalah. Yang kedua adalah merumuskan hipotesis.
Hipotesis itu dugaan sementara, itu namanya hipotesis. Tasya menduga bahwa perkaratan karena besi terkena sinar matahari yang terlalu panas. Atau mungkin kalian menebak karena sering kehujanan juga boleh. Atau kalian menebak karena dia letaknya di luar, nggak di dalam ruangan, itu juga boleh. Namanya juga hipotesis, dugaan sementara. Boleh ya, gitu ya. Terus yang ketiganya adalah mengumpulkan data. Tasya mengumpulkan data besi mana saja dan besi seperti apa yang berkarat. Nah, Tasya misal nyari tuh pagar besi luar sekolah, besi dalam sepeda motor, misal itu berkarat. Tapi kok sendok ada besinya nggak berkarat, padahal di dalam rumah. Terus tadi kaki meja besi nggak berkarat, misal kaki kursi besi kok nggak berkarat. Misal kalian di rumah ada rak buku atau rak piring pakai besi, tapi kok kenapa nggak berkarat? Gitu. Itu namanya kalian mengumpulkan data, kalian catat dulu ya. Nah, terus kemudian setelah kalian mengumpulkan data, keempat adalah eksperimen. Akhirnya Tasya melakukan sendiri suatu eksperimen untuk mengetahui apakah penyebab perkaratan tersebut dan apakah dugaannya benar. Nah, kalau sudah eksperimen, Tasya mencoba misal dia menggunakan besi yang belum berkarat. Karena dugaan Tasya kan tadi berkarat karena sinar matahari. Maka besi yang pertama dikenai sinar, besi yang kedua ditutup supaya tidak terkena sinar. Apakah hasilnya yang terkena panas itu berkarat? Nah, kalau hasilnya yang terkena panas matahari itu berkarat, maka namanya hipotesisnya adalah sudah benar. Nah, baru terakhir namanya kesimpulan. Dari hasil eksperimen, ternyata yang menyebabkan besi berkarat adalah adanya oksigen dan air. Dugaan Tasya tidak tepat. Tasya menarik kesimpulan dari hasil eksperimen. Jadi nggak apa-apa ya, namanya kita melakukan hipotesis, itu boleh-boleh saja. Sah-sah saja ya. Jadi nggak harus hipotesis langsung betul, itu tidak. Gitu ya, sudah mulai paham ya tentang apa itu metode ilmiah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu tentang metode ilmiah ya. Nanti kalian bisa melanjutkan di part 2, video part 2 tentang zat-zat yang kita gunakan di lab ya. Nanti kan kita akan praktikum di lab ya. Setelah pandemi ini berakhir kita akan mencoba di lab ya. Nah, itu apa saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.